Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya ingin membahas atau mereview tentang sebuah pusaka, yaitu keris. Nah, untuk keris ini, untuk pertama kali di tangan saya itu sekitar sudah ada 2 minggu yang lalu ya. Pertama kali di tangan saya ini ketika bulan Ramadan kemarin begitu. Dan sebelumnya, karena ini masih suasana Idul Fitri, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat berhari raya semua Idul Fitri untuk yang merayakan. Ya, jadi ini kita langsung saja kita review, yaitu sebuah keris panjang ya. Nah, untuk keris ini dikenal dengan keris penyalang, keris alang atau penyalang. Kalau untuk yang lebih kecil lagi dengan dapur yang sama itu anak alang. Tapi ini sudah termasuk keris alang atau penyalang ya. Dan di sebagian wilayah lain juga dikenal dengan keris bangkinang. Begitu. Baik, kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kerisnya ini sangat tua ya, sudah sangat sepuh. Sangat sepuh dan masih berkarat. Untuk kerisnya ini kemarin saya dapatkan dari tetangga ya. Saya sudah lama berkenalan atau sudah lama bertetangga dengan beliau, tetapi baru belakangan kemarin selama bulan Ramadan sering bercengkrama dan sering berbicara, dan saya informasikan saya memiliki beberapa pusaka begitu ya. Dan beliau pun menyatakan bahwasannya ia memiliki pusaka juga keris panjang, dan kalau ingin melihat datanglah ke rumah. Dan kemudian saya datangi, dan untuk keadaannya sangat prihatin sekali. Nah, seperti ini tidak terawat ya, berkarat. Nah, pertama ini untuk hulunya ialah dari tanduk, dan ini diikat dengan kawat, dan untuk kawatnya sudah saya lepas begitu. Jadi kemarin ketika saya melihat keris ini di rumah teman saya, jadi saya sebetulnya sangat sedih sekali ya melihat keadaan pusakanya sangat tidak terawat begitu. Jadi di situ saya membuka pembicaraan, bolehkah saya maharkan dengan nilai yang pantas ya. Jadi saya maharkan, tetapi pada saat itu dia menolak karena dengan alasan karena ini pusaka keluarga mereka, dan mereka takut kalau diperjualbelikan akan menjadi durhaka. Tetapi saya berikan penjelasan bahwasannya untuk akadnya itu bukan jual beli, tetapi ialah mahar alih rawat. Dan kalau misalnya pusaka ini tidak dirawat atau tidak ingin dimaharkan, mahar alih rawat dengan alasan durhaka kepada leluhur, saya beri penjelasan, dengan kalian tidak merawat pusaka ini, kalian biarkan saja, itulah kedurhakaan sebenarnya. Karena untuk pusaka ini kan dibuat agar dijaga, dilestarikan, agar utuh sampai kapanpun begitu ya. Nah, dengan begini kalian tidak, istilahnya ya bisa dibilang durhaka juga, karena tidak kalian rawat peninggalan leluhur kalian begitu. Jadi untuk itu saya berikan pencerahan, sebaiknya kalau memang tidak bisa kalian rawat atau tidak ingin, hanya kalian biarkan saja, sebaiknya maharkan kepada orang yang bisa merawatnya, yaitu mahar alih rawat, bukan jual beli, saya bilang. Nah, situ dia mulai paham, dan kebetulan dia pun untuk pemegang pusaka sebelumnya ini memang kurang pandai ya untuk merawatnya. Jadi akhirnya ia bersedia untuk dimaharkan, dan dia sendiri yang datang ke rumah, dan saya maharkan dengan ijab kabul
akadnya itu, mohon maaf, bukan ijab kabul tetapi akadnya itu ialah mahar alih rawat. Jadi sekarang sudah menjadi milik saya, begitu. Nah, untuk keris penyalang ini, kalau kerisnya sepuh, keris-keris tua yang diturunkan dari leluhur ke keturunan-keturunannya, berarti itu menandakan bahwasannya leluhur mereka yang memiliki ini ialah orang-orang besar atau orang berpengaruh di istana zaman dahulu. Karena untuk keris alang ini atau penyalang ini ialah keris kuasa dan tidak bisa semua orang memilikinya. Begitu. Kalau untuk keris yang tua ya, kalau untuk keris yang baru, saat ini kan ada beberapa empu juga yang membuat keris penyalang, tapi itu untuk model yang baru begitu ya. Dan itu siapapun yang bisa memaharkan itu bisa menjadi hak milik. Tetapi kalau yang sepuh yang diturunkan dari leluhur-leluhur, itu berarti untuk leluhurnya ialah seorang pembesar begitu. Karena ini ialah keris kuasa, keris simbol kekuasaan begitu. Nah, fungsi dari keris penyalang di zaman dahulu ialah digunakan sebagai alat untuk mengeksekusi mati atau hukuman mati, yang mana untuk nama hukumannya itu ialah hukuman salang. Makanya dibilang kerisnya ini ialah keris penyalang. Hukuman salang itu ialah hukuman yang mana itu ditikam dari tulang selangka, yaitu yang celah tulang yang di pundak itu. Nah, itu ada celah. Nah, ada celah, disitulah ditikamkan keris ini dengan cara dihujam, dicucuk bagian yang runcing, kemudian menembus sampai ke jantung. Itu namanya hukum salang. Makanya kerisnya dinamakan penyalang. Nah, sesuai perkembangan zaman di zaman Kesultanan Melayu dahulu berkembangnya Islam, maka untuk hukuman mati seperti itu sudah tidak dibenarkan lagi. Maka ini diartikan setelah itu fungsinya sebagai keris kuasa ya, sebagai perlambang kekuasaan seseorang begitu. Nah, kalau untuk bilahnya ini sudah saya ukur tadi, panjangnya untuk ganjanya ini ganja iras ya, dari ganja sampai ke ujung bilah ini tadi 55 cm, dan untuk puting atau pesinya ini 6 cm. Nah, ini karena sudah bertahun-tahun ya, mungkin berpuluh tahun di tangan mereka ini tidak pernah dilepas, hanya diikat pakai kawat. Jadi ini korosi dan sudah mulai habis tadi. Nah, untuk selanjutnya ini karena saya selama ini sibuk ya, setelah pertama kali keris ini tangan saya sibuk, jadi saya belum sempat untuk membersihkannya. Nah, nanti setelah ini akan saya bersihkan dulu. Saya rendam dengan air kelapa selama mungkin 12-24 jam ya, tapi 24 jam lah begitu, agar untuk kotorannya itu, karatnya itu naik ya, agar luntur. Nah, kalau untuk air kelapa sendiri kalau direndamkan itu sifatnya tidak keras ya. Artinya dia tidak menghabiskan atau memakan bilah. Jadi aman kalau direndam lama. Bahkan ada kalau untuk teman saya itu kolektor pusaka juga, dia lebih lama lagi, tergantung dari patina karatnya tergantung dari membandel patina karatnya. Semakin tebal patina karatnya itu, mereka semakin lama. Bahkan pernah ada yang teman saya 3 hari 3 malam kemudian itu dibersihkan. Kalau ini saya rasa 24 jam cukup. Nah, nanti setelah dibersihkan, setelah direndam nanti akan dibersihkan dengan sabun krim ya, kemudian dibantu dengan jeruk, kemudian nanti setelah itu akan saya minyaki begitu. Dan untuk hulunya ini nanti kalau sempat nanti akan saya buat hulu yang baru ya, dari kayu lah, karena ini kan dari tanduk. Nanti akan saya ganti dari kayu, ada stok kayu ya. Kemudian kalau untuk pakaiannya ini sendiri nanti akan saya bersihkan dan saya perbaiki sedikit di ujungnya ini. Nah, nanti akan saya perbaiki begitu. Kalau ini saya lihat ini juga, oh ini dari kayu ini.
Saya pikir dari apa? Saya pikir dari tanduk, ternyata ini dari kayu, nampak. Kayu-kayu sepertinya kalau saya lihat ini dari serat kayunya ini kayu ulin. Dan kekerasannya, iya ini kayu ulin ini. Jadi untuk para viewers, seandainya ada memiliki pusaka dari leluhur, itu sebaiknya dirawat, ataupun kalau tidak dirawat, tidak mampu untuk merawatnya, maka sebaiknya dialih rawatkan saja dengan mahar begitu. Bukan niat jual beli akadnya ya, tetapi mahar alih rawat. Karena tujuan diciptakannya pusaka itu ialah agar kita memeliharanya agar lestari dan utuh. Kalau tidak dirawat, sama saja dengan tidak memperdulikannya, tidak melestarikannya begitu. Jadi sebaiknya dirawat, atau tidak, kalau tidak mampu dialih maharkan, mahar alih rawat begitu, guna menjaga kelestarian pusaka-pusaka leluhur kita. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya bersemangat untuk membuat video-video lain ke depannya. Begitu. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.